Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sampai 3 hari kemudian, Su Yikai sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan Taoisme Li Fuyu. Saya harus mengatakan bahwa pencapaian Li Fuyu dalam Kendo sangat mengerikan. Sebelum melangkah ke alam dewa, kultivasi Kendo Li Fuyu sudah menjadi orang nomor 1 di zaman liar negeri Dongeng. Selain itu, dia benar-benar menggunakan kekuatan tempurnya sendiri untuk membunuh dewa yang lebih rendah. Dalam pertempuran ini, meskipun dia terluka parah, dia tidak pernah menggunakan kekuatan eksternal apapun. Hanya dengan ilmu pedang, dia memotong dewa yang lebih rendah menjadi pedang. Dan setelah melangkah ke alam para dewa, pencapaian Kendo Li Fuyu begitu kuat sehingga mereka tidak hanya tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi juga dapat mengancam para dewa dari alam yang lebih tinggi. Sekarang, pengalaman hidup, pengalaman, dan warisan latihan Kendo Li Fuyu semuanya terintegrasi ke dalam Su Yi. Dan semua ini juga mengubah visi dan pengalaman Su Yi. Alam para dewa dibagi menjadi 4 benua besar, 33 alam, dan puluhan ribu bidang besar dan kecil. Sanxing Daomen menduduki Lingqiao Shenzhou, dan mereka memegang telinga banteng untuk Daomen. Huo Shenzhou selatan penuh dengan setan. Dongsheng Shenzhou, 10.000 hidup berdampingan. 3 alam Shinto dan Tianshu, hanya Tuhan Allah yang disebut abadi. Medan perang tanpa akhir, tempat asal para dewa kuno. Di atas 9 langit dan awan, para dewa dan iblis tidak menyeberang, dan di bawah 9 jurang, semua roh tidak ada. Segala macam kenangan dan pengalaman yang rumit telah membuat kognisi Su Yi mengalami perubahan yang menggetarkan bumi hanya dalam 3 hari. Tentang jalan ilahi, tentang dunia para dewa, tentang rahasia surga, tentang keluhan dan keluhan kehidupan lampau. Semua menjadi bagian dari pengalaman hidup Su Yi. Rasanya seperti menjalani kehidupan lain, tapi di kehidupan ini, namanya Li Fuyu. Semua pengalaman dan pengalaman bukanlah ilusi, melainkan apa yang dialami dan dirasakan secara pribadi. Selain itu, pengalaman Li Fuyu di era Changyuan juga terlintas di benak Su Yi satu persatu, yang membuatnya memiliki pemahaman yang sama sekali berbeda tentang era belajar. Dalam beberapa hari ke depan, Su Yi telah berkonsentrasi untuk memilah pengalaman dan kenangan ini. Setiap orang punya pengalaman dan kenangan, tapi seiring berjalannya waktu, banyak detail yang mudah dilupakan dan diabaikan. Li Fuyu pengalaman hidup dan kenangan seperti harta karun yang luas. Di dunia ini, ada banyak orang yang memahami segala macam kebenaran besar, tetapi tidak menjalani hidup dengan baik. Mengapa? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang dilakukan Su Yi sekarang adalah menggunakan pengetahuan dan jalan dunia ini, dikombinasikan dengan pengalaman dan jalan Li Fuyu, untuk menarik kesimpulan dari satu kasus, dan mengintegrasikan dia. Dengan cara ini, hijau lebih baik daripada biru. Hanya Anda yang bisa berdiri di atas bahu raksasa dan menyimpulkan jalan Anda sendiri untuk menjadi dewa yang bangga dengan masa lalu dan masa kini. Butuh banyak usaha dan waktu. Namun, Su Yi tidak terburu-buru. Waktu berlalu, dan setengah bulan lagi telah berlalu. Sudah 2 bulan sejak Su Yi memasuki kota yang hilang. Firaun, dalam waktu setengah tahun, aku akan bisa menguasai segel kutukan sepenuhnya. Pada hari ini, Ye Chunqiu bersemangat untuk menemukannya. Dulu, dia telah mempelajari dan memahami misteri segel terkutuk, dan sekarang dia telah menguasai sebagian dari kekuatan harta karun ini. Harta terlarang seperti kutukan segel ilahi tidak lebih lemah dari harta karun kekacauan seperti Soaring Sword, yang cukup bagi karakter tingkat dewa untuk menghancurkannya. Kepala. Dapat dikatakan bahwa Su Yi tidak pernah menjadi dewa, jadi dia tidak bisa memurnikan harta ini sama sekali, jadi dia hanya bisa meminjam sebagian dari kekuatan harta ini. Sebaliknya, Ye Chunqiu, yang telah lama terbukti sebagai hantu, dapat memurnikan harta karun ini. Butuh waktu setengah tahun. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, tidak akan lama, tapi aku sudah berencana untuk pergi. Ye Chunqiu tercengang, di mana? Untuk menemukan jalan para dewa kuno. Su Yi berkata dengan santai, sudah waktunya bagiku untuk mempersiapkan diri menjadi dewa. Jalan para dewa kuno. Digosipkan sebagai jalan uji coba tertua di sungai panjang zaman itu.
Dikatakan bahwa di jalan para dewa kuno, ada misteri paling kuno dan primitif untuk menjadi dewa. Menjadi dasar Tuhan. Namun, jalan para dewa kuno sulit ditemukan. Wang Ye memasuki era, dan setelah mencari selama bertahun-tahun, dia hanya menemukan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan jalan para dewa kuno. Sementara Li Fuyu menemukan posisi jalan dewa kuno ketika dia sedang berselancar di sungai panjang zaman, tetapi karena kurangnya waktu, jalan para dewa kuno berada dalam keadaan di mana segel ditutup. Li Fuyu tidak dapat menjelajah ke jalan yang tampaknya hanya ada dalam legenda. Dan kali ini, Su Yi berniat menjelajahinya secara langsung. Mau saya temani? Fantasi datang dari kejauhan. Tidak. Su Yi menggelengkan kepalanya, sebaiknya kamu cepat sembuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Rui dan Xiao Rui menjadi tunawisma. Adalah keberuntungan dalam kemalangan untuk diselamatkan. Lalu kapan kamu akan kembali menemui kami? Xiao Rui bertanya. Su Yi tersenyum dan berkata, ketika saya pergi ke domain dewa, saya pasti akan kembali. Xiao Rui merasa lega dan berkata sambil tersenyum, itu bagus, aku benar-benar khawatir kamu tidak akan pernah kembali dan meninggalkan kami sendirian. Su Yi tercengang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu tanpa pamit? Ye Chunqiu berkata, apakah kamu ingin membiarkan 4 hantu dan dewa, Lu Kong, Bao Shu, Beimo, dan Lingbi, menemanimu untuk berakting denganmu? Kota tunawisma saat ini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Berbagai istana dan tempat latihan telah dibangun. Lian Wulincong, Li Suang, dan Li Yongan sangat puas dengan tempat ini, dan sudah lama menganggap kota yang hilang sebagai tempat tinggal. Di era yang penuh bahaya dan tak terduga, kota yang hilang pasti lebih aman daripada stasiun pos itu. Tidak perlu. Su Yi menolak lamaran Ye Chunqiu. Sungguh di dunia luar, keempat hantu dan dewa penjaga ini tidak dapat menggunakan kekuatan kutukan dewa kuno. Dengan kekuatannya, mereka setara dengan dewa-dewa yang lebih rendah di tingkat penciptaan. Dalam pandangan Su Yi, mereka tidak hanya tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi saya khawatir mereka membutuhkan perlindungan mereka sendiri. Kalian, meskipun begitu, suka menyendiri dengan satu orang dan satu pedang. Ye Chunqiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang lain juga ikut tertawa. Mereka semua tahu itu. Pada hari itu, Su Yi pergi. Dia tidak khawatir tentang keselamatan teman-teman lama ini, ada kota yang hilang, dan para dewa datang dan mati. Mencapai pedang berubah menjadi streamer, seperti perahu cepat, tersapu air berlumpur. Su Yi berdiri di atasnya, jubahnya berkibar, dan sosoknya dengan cepat menghilang. Namun sesaat setelah keluar dari perairan berlumpur, sebuah kecelakaan terjadi. Ada banyak sosok yang menunggu di sungai panjang di depan. Dibandingkan dengan pasukan yang perkasa. Saat melihat sosok Su Yi muncul, terjadi keributan di lapangan. Ini Su Yi. Benar, itu orangnya, dia keluar dari kota yang hilang. Hahaha, siapapun yang menangkapnya kali ini akan mendapatkan 2 bounty dari 9 dewa, termasuk fragmen era. Suara-suara bising terdengar silih berganti. Mata yang memandang Su Yi ke segala arah dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan yang tak terkendali, seolah-olah mereka sedang menatap mangsa yang gemuk. Su Yi tidak bisa tidak bertanya-tanya. Sudah begitu lama, mungkinkah identitas dan asal-muasal dirimu belum menyebar di sungai panjang? Segera, Su Yi samar-samar menebak bahwa kemungkinan besar 9 dewa di kerajaan matahari abadi dengan sengaja menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jika tidak demikian, saya khawatir tidak mungkin menggunakan metode karunia dan ingin memanggil pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan di sungai panjang untuk ditangani dia. Lagi pula, jika Anda memberi tahu mereka bahwa dia telah memenggal para dewa sejak tahap Taihe, dan telah membantai kehendak para dewa di medan perang zaman, di mana mereka akan berani datang dan mati seperti ini. Su Yi, kami sudah lama menunggumu di sini. Suara penuh keagungan terdengar. Kerumunan berpisah di kedua sisi, dan mereka melihat seorang lelaki tua berjubah ungu dan berjanggut putih, menginjak peta jalan emas, bergegas menuju sisi ini. Di sekelilingnya, gumpalan-gumpalan hukum Shinto yang seterang api masih tertinggal, dan kekuatan dewata yang menakutkan juga merasuki penonton.
Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan takjub. Luo Yunchao, Tianjingge Taisang Elder, yang telah lama menjadi makhluk menakutkan, telah berlatih di kerajaan matahari abadi. Dikatakan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Dewa Panhu di balik paviliun Tianjing. Tiba-tiba terdengar suara serak. Jaring telah dipasang di sini, dan kamu tidak dapat terbang. Sekarang, selama kamu berjanji untuk kembali ke kerajaan matahari abadi bersama kami, aku tidak akan mempermalukanmu. Dengan suara itu, dewa lain berdiri. Ini adalah biksu perkasa yang terlihat seperti Vajra, dengan kulit keemasan pucat dan pesona teratai emas di belakangnya. Dengan kemunculannya, cahaya menjadi terang, dan cahaya Brahma melesat ke angkasa, menimbulkan sensasi di lapangan lagi. Biksu Yuhe, sesepuh tertinggi, Kuil Wan Kong salah satu dari 9 kekuatan utama. Dalam hal gengsi, bahkan lebih tinggi dari Luo Yunchao di paviliun Tianjing. Setelah dia bermain, dia menjadi film. Cahaya Brahma keemasan naik ke langit. Tiba-tiba, ke segala arah, penghalang emas menyapu satu demi satu, menghalangi perairan terdekat dalam satu gerakan. Ini adalah Milo Heavenly Band, salah satu larangan ilahi dari kuil Wan Kong saya. Dengan kekuatan Anda sendiri, saya khawatir akan sulit untuk menerobos dan pergi. Biksu Yuhe tampak tenang, dan suaranya menyebar kemana-mana. Untuk sesaat, penonton dibuat sensasional. Banyak pandangan ke arah Suyi yang dipenuhi dengan rasa kasihan dan penyesalan. Mereka semua percaya bahwa saat ini telah ditakdirkan, dan sudah ditakdirkan bahwa hadiah untuk Suyi tidak akan ada hubungannya dengan banyak orang yang hadir. Siapa yang tidak bisa menyesali ini? Dari awal hingga akhir, Suyi tetap diam, menutup mata terhadap apa yang disebut pengepungan dan ancaman. Dan matanya, melihat ke kejauhan, sedikit mengernyit. Saat dia tiba di perairan ini, dia sangat menyadari bahwa ada aura yang lebih berbahaya yang tersembunyi di dalamnya, dan lebih dari satu. Sayangnya, setelah Biksu Dewa Yuhe mengorbankan formasi ilahi, Mira Heavenly Forbidden, bagian langit dan bumi ini tertutup, dan tempat ini juga terisolasi dari dunia luar. Sehingga Suyi tidak dapat merasakan lebih jauh bahaya yang tersembunyi. Di segala penjuru, Miluo Tianjian seperti sangkar besar, menutupi dunia. Cahaya Brahma keemasan yang menyilaukan bersirkulasi, dan nafas suci meresap, menindas hati orang-orang. Di kejauhan, ribuan pria kuat dikepung, siap menunggu. Dua dewa Luo Yunchao dan Biksu Dewa Yuhe berdiri di kedua sisi, dan dewa perkasa mereka telah mengunci Suyi dengan kuat. Suasananya mencekam dan menyejukkan. Di sungai panjang zaman ini, pembunuhan seperti itu sangat jarang, yang cukup untuk mengejutkan dunia. Lagi pula, dewa jarang melakukan sesuatu sendiri. Dan sekarang, ada dua dewa, yang memimpin banyak dewa dan karakter Taijing untuk bersatu, yang cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh era. Namun, di mata Suyi, permainan membunuh seperti itu tidak cukup untuk ditonton sama sekali. Bahkan jika dia terlalu malas untuk mengucapkan sepatah kata pun, dia harus melakukannya. Tapi saat ini, ledakan. Di tengah hujan rintik-rintik keemasan, sesosok tubuh berjalan santai. Penonton kaget dan melebarkan mata. Itu adalah salah satu larangan ilahi dari sekolah kota kuil Wan Kong, bagaimana bisa seseorang memecahkan celah? Siapa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Wajah Shen Yuhe tenggelam, dan alisnya penuh kejutan. Pengunjung itu adalah seorang pria abu-abu dengan rambut panjang acak-acakan dan sepasang mata biru yang mempesona. Dia seperti berjalan, dengan mudah melanggar larangan ilahi, dan berjalan dengan cara yang megah, gumpalan seperti naga berenang di sekitar tubuhnya yang kurus dan kokoh lampu hijau. Satu Tuhan. Luo Yunchao dan mata serta pupil Biksu Yuhe semuanya menyatu. Selain itu, aura pria berbaju abu-abu ini sangat aneh, garang dan buas, dengan pesona primitif kuno dan liar, yang sangat menakutkan. Dengan penampilannya, Luo Yunchao dan Biksu Yuhe merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan takut, aku di sini bukan untukmu. Pria berbaju abu-abu itu tersenyum, berbalik, dan tiba-tiba memandang Suyi, aku tahu utara, dan aku sudah lama menunggu di sini. Suyi melirik orang itu dan berkata, katakan sesuatu padaku.
Pria berbaju abu-abu, yang mengaku sebagai Zibei, mengangguk dan berkata, "Saya datang dari area terlarang kuno Langu, dan atas perintah Tuhan, saya mengundang rekan-rekan Tao untuk mengunjungi daerah terlarang kuno." Area terlarang kuno. Tiba-tiba lapangan berguncang dan banyak orang berubah warna. Ini adalah salah satu dari 8 daerah terlarang yang terkenal di Sungai Panjang zaman itu, tersebar di banyak makhluk aneh dengan kekuatan yang menakutkan. Lebih misterius dari kota yang hilang. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa dewa dari para dewa telah melakukan perjalanan ke daerah terlarang kuno, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mati secara tragis. Mayat para dewa yang terbunuh juga terlempar dari zona kekacauan terlarang dan terapung di Sungai Era. Ketika orang-orang mengetahuinya, mereka menemukan bahwa kematian para dewa ini hampir sama. Sejak saat itu, hampir tidak ada yang berani pergi ke area terlarang Luangu, atau bahkan mendekati perairan tempat area terlarang Luangu berada. Dan sekarang, seorang pria berbaju abu-abu, yang mengaku mengenal utara, mengatakan bahwa dia datang ke area terlarang kekacauan, dan diperintahkan untuk mengundang Suyi untuk pergi ke sana. Siapa yang tidak terkejut? Jangan dipikir-pikir lagi, Zibei ini pasti makhluk aneh dengan kekuatan suci. Pada saat yang sama, Suyi sedikit mengernyit. Setelah mengintegrasikan Taoisme Li Fuyu, dia langsung teringat beberapa rahasia terkait zona terlarang. Dikatakan bahwa penguasa daerah terlarang kuno yang kacau adalah makhluk aneh yang disebut Raja Dewa Kuno yang kacau di tahun-tahun tanpa akhir ini. Sangat sedikit orang yang berani untuk pergi ke daerah terlarang kuno. Dapat dilihat bahwa kekacauan para dewa dan raja kuno sangat mengerikan. Li Fuyu belum pernah ke daerah terlarang kuno, dan dia hanya mengetahui hal-hal ini dari beberapa orang ketika dia berkeliaran di alam para dewa. Bahkan, ketika Li Fuyu menyusuri Sungai Era, seperti Suyi, meskipun dia tahu banyak rahasia, dia hanya bisa dianggap sebagai orang yang lewat. Dari 3 tahun mengembara, dia telah melakukan perjalanan ke alam ilahi. Tapi setelah Li Fuyu menjadi dewa, saat dia semakin tinggi dan berpengalaman, dia belajar banyak kebenaran tentang Sungai Panjang di zaman itu. Singkatnya, era ini jauh lebih berbahaya dan menakutkan daripada yang dipikirkan orang. Ada banyak area terlarang misterius yang tersebar di Sungai Panjang zaman itu, dan bahkan Taoist top di domain para dewa tidak tahu banyak tentang terlarang misterius itu daerah. Sampai batas tertentu, tempat-tempat yang sudah terkenal, seperti stasiun-stasiun yang tersebar di Sungai Panjang zaman, seperti Kerajaan Matahari Abadi, ini semua hanyalah puncak gunung es Jiyuan Changhe. Sebagian besar tempat di era ini masih diselimuti misteri dan misteri yang belum diketahui. Suyi bertanya, "Siapa tuanmu?" Pria berbaju abu-abu, Zibei, mengeluarkan undangan dari mansetnya dan menyerahkannya kepada Suyi di udara. "Yang mulia, Anda akan tahu suatu saat nanti." Lirikan. Suyi mengambil undangan itu, membukanya, dan melihat sebuah pola aneh dicap di atasnya. Ketika Suyi menoleh, sebuah suara lembut terdengar. "Nama saya Tian Yuan, dan semua orang dengan cara yang sama memanggil saya, Raja Kekacauan. Saya telah mendengar nama Yang Mulia sejak lama, dan sekarang saya telah mengetahui bahwa Yang Mulia telah menyeberangi Sungai Panjang zaman, dan utusan yang diatur secara khusus saya di sini untuk mengundang Yang Mulia. Saya berharap untuk berbicara dengan Yang Mulia, dan saya berharap Yang Mulia dapat masuk dan mengunjungi secara langsung." Suara menghilang. Tian Yuan, Raja Kekacauan. Undangan ini datang dari penguasa daerah terlarang kuno. Suyi mengangkat alisnya, makhluk aneh yang misterius dan menakutkan, bagaimana dia bisa mengundangnya menjadi tamu? Untuk apa? Melihat pikiran Suyi, Zibei membuka mulutnya dan berkata, "Tuanku berkata bahwa kali ini aku mengundangmu untuk berdiskusi dengan para dewa kuno. Hal-hal yang relevan." Mata Suyi sedikit menyipit. Jalan para dewa kuno. Di arena, banyak orang ribut dan mau tidak mau kaget. Para dewa aneh di area terlarang dari kekacauan kuno sebenarnya ingin membahas jalan para dewa kuno dengan Suyi. Mungkinkah jalan para dewa kuno ini, yang hampir hanya ada dalam legenda, akan muncul kembali di dunia? Tolong jangan setuju. Tiba-tiba terdengar suara yang lembut dan menawan. Sisi lain dari dewa surgawi terlarang, retakan yang tak terhitung jumlahnya.
Dengan rintik hujan rintik-rintik warna pink, datanglah seorang wanita anggun nan menawan. Dia memiliki kulit yang lebih baik dari salju, pinggang ramping dan leher yang indah, mengenakan rok seringan tule, wajahnya halus dan menawan, sepasang telinga runcing dan mata besar dan menawan, gelombang yin-yin. Dia dengan ringan memindahkan langkah lotusnya, dan ketika dia datang, cahaya dan hujan turun, dan sikapnya adalah ping-ping. Negara dan orang-orang di sini. Beberapa karakter Taijing memiliki mulut kering. Bahkan dewa seperti Luo Yunchao dan Biksu Dewa Yuhe bergoyang di hati mereka, dan ekspresi mereka segera berubah, sungguh pesona yang mengerikan. Di mana tempat suci ini? Pria berbaju abu-abu, Zibei mengerutkan kening. Suyi berpikir keras. Ketika wanita menawan dan mengharukan itu tiba, dia menatap Suyi. Atas perintah Tuhan, saya secara khusus mengundang Yang Mulia untuk menjadi tamu di area terbatas pemakaman awan. Ledakan. Terjadi keributan di lapangan. Area pemakaman Cloud dibatasi. Ini juga merupakan salah satu dari 8 daerah terlarang paling misterius di sungai panjang zaman itu. Konon tempat ini diselimuti guntur misterius sepanjang tahun, cukup untuk dengan mudah melenyapkan para dewa. Dan wanita menawan dan tak tertandingi ini berasal dari area terlarang pemakaman awan, tidak diragukan lagi, pihak lain juga makhluk misterius dan aneh. Tapi sebelum Suyi dapat berbicara, variabel lain akan muncul. Ledakan. Pelangi hitam yang mempesona turun dari langit, menjelma menjadi seorang pria jangkung dengan wajah kasar dan janggut coret-coret. Kehancuran. Pria berbaju abu-abu, wajah Zibei tenggelam. Wanita menawan yang berasal dari area terbatas pemakaman awan dan menyebut dirinya Binu juga mengerutkan kening, seolah-olah dia sedikit khawatir dengan pria jangkung berjubah binatang itu. Nama saya Huang Zankong, saya telah diperintahkan untuk datang ke sini, silakan pergi ke area terlarang 10 Gui, sebagai tamu. Pria berjubah binatang itu mengepalkan kedua tangannya, menghadap Suyi dan berkata dengan suara berat. Suaranya seperti sambaran petir, mengguncang kehampaan. Namun suasana di lapangan menjadi sangat mencekam dan mati saat ini. Sialan. Semua orang yang hadir benar-benar berubah warna. Di antara 8 area terlarang di era Sungai Changhe, ada rumor paling banyak tentang area terlarang Tiangui, dan rumor ini memiliki satu kesamaan. Dikatakan bahwa tubuh Dharma kehendak dewa dari alam dewa pernah mencoba memasuki area terlarang rasa bersalah, dan menghilang dalam sekejap. Dan sekarang, ketika 3 pembangkit tenaga listrik misterius dari zona terlarang kekacauan kuno, zona terlarang pemakaman awan, dan zona terlarang bersalah surgawi datang satu demi satu, hati semua orang yang hadir juga tenggelam. Terutama Luo Yunchao dan Biksu Yuhe, wajah mereka bahkan lebih serius. Sebelumnya, mereka adalah fokus penonton. Mereka adalah dewa dari 2 garis keturunan besar Paviliun Tianjing dan Kuil Wankong. Mereka mengepung Suyi dalam satu gerakan. Tiket sudah di tangan. Tapi variabel-variabel yang terjadi sekarang membuat mereka merasa tidak enak dan bahkan panik. 3 area terlarang sudah lama tidak bergerak. Tapi hari ini, utusan telah dikirim satu demi satu untuk mengundang Suyi menjadi tamu. Ini pasti acara yang luar biasa. Tiba-tiba, pria berjubah binatang itu menatap kosong ke semua orang di kejauhan seperti listrik, dan kemudian berkata kepada Suyi, "Yang mulia adalah tamu terhormat yang diundang oleh saya di daerah terlarang, saya tidak boleh membiarkan orang-orang muda ini mengganggu Anda." Ledakan. Berbicara, dia berbalik, meraihnya dengan tangan besar, dan sekelompok cahaya ilahi yang menyilaukan dan menyala muncul, lurus seperti galaksi yang menyala, menyapu. Dan sebelum ribuan pria kuat itu bisa bereaksi, mereka langsung dibakar menjadi abu dan dihamburkan. Hanya Luo Yunchao dan Biksu Dewa Yuhe yang selamat, dan keduanya bertarung satu sama lain untuk pertama kalinya. Tidak ada. Hapus penonton dengan satu pukulan. Tangguh sebagai dewa, semua menderita. Tapi Huang Zankong tampak tidak puas, menatap Luo Yunchao dan Biksu Dewa Yuhe, dan berkata pada dirinya sendiri, 2 dewa yang lebih rendah baru saja bertahan. Tampaknya Tuan telah mengatakannya dengan baik, dengan penipisan sungai era yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir, kekuatanku memang menurun banyak. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.